Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Guru. Sehat semuanya ya. Sehat. Baik, di masa pandemi ini selalu jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu tentang ekosistem, tema 5. Subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita absen dulu ya. Untuk linknya sudah Bapak kirim ke grup WA kalian. Nah, untuk menjadi anak hebat, kalian harus punya jiwa religius, nasionalisme, integritas, mandirian, dan gotong royong. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketiga, siswa mampu membedakan tangga nada mayor dan minor melalui lagu. Di sini Pak Pahala mempunyai gambar tentang ekosistem di sawah. Komponen ekosistem terdiri dari komponen hidup dan komponen tak hidup. Coba sebutkan komponen yang hidup yang ada di sawah, Teresia. Ada Pak rumput, padi, dan pohon pisang. Ada Pak Tani, ada sapi, ada rumput, ada padi, dan pohon pisang. Terus Teresia, kemudian komponen tak hidup, coba sebutkan apa? Udara. Ada air, tanah, udara. Udara. Bagus sekali Nafa. Baik. Di sini Pak Pahala mempunyai sebuah bacaan yang berjudul ekosistem. Pak Pahala baca dulu ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran dari paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Ingat, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Coba perhatikan teks tadi. Kata apa yang sering muncul? Coba Irma. Lingkungan. Kata lingkungan, betul sekali. Jadi, pokok pikirannya terdapat di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Lingkungan adalah sesuatu yang sekitar makhluk hidup. Jadi, informasi pentingnya apa? Atas bagian hidup dan bagian biotik. Baik, bagus sekali Irma. Coba kita lihat ya. Pikiran utamanya, lingkungan adalah segala sesuatu berada di sekitar makhluk hidup. Kemudian informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Kemudian terdapat pada kalimat selanjutnya. Nah, sekarang mari coba lihat lingkungan di sekitar kalian. Terdapat benda hidup dan benda tak hidup, yaitu manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Mari kita cari tahu tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapat makanannya. Pertama yaitu sapi. Bagaimana sapi mendapatkan makanannya? Coba Trivia. Makan rumput, Pak. Makan rumput, betul. Kemudian yang kedua, kucing. Makan tikus ikan, Pak. Makan tikus dan ikan, betul. Kemudian ayam. Makan jagung, katul, belalang, Pak. Makan jagung, katul, cacing, dan belalang, betul sekali. Baik anak-anak. Jadi hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora. Kemudian hewan pemakan daging disebut karnivora. Dan hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Nah, di sini Pak Bala mempunyai sebuah gambar, kucing makan nasi. Tadi dikatakan kucing adalah karnivora. Jadi,
Kucing itu karnivora atau omnivora? Siapa yang bisa jawab? Irma. Pak. Ya, Pak. Omnivore. Kalau Nafa, bagaimana Nafa? Kucing nasi Kalau kucing doyan nasi, omnivora ya. Kalau Teresia, coba apa? karnivora, Pak. Coba jelaskan. Punya kucing di rumah, Pak. Doyan nasi kalau dicampur sama ikan, tapi yang dihabisi ikannya. Oh, bagus sekali Teresia. Kalau dikasih makan ikan dan nasi, yang dihabiskan ikannya. Berarti kucing itu lebih suka makan ikan daripada makan nasi. Jadi kucing itu termasuk hewan karnivora. Bagus sekali Teresia. Selanjutnya, coba lihat lingkungan di sekitar kalian. Ayo cari tahu nama hewan, makanan, dan jenis golongan hewan tersebut. Di sini Pak Pahala sudah kasih contoh satu nama hewan, yaitu kambing. Jenis makanannya apa coba? Rumput. Makan rumput. Jadi golongan hewannya termasuk jenis hewan? Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan rumput. Selanjutnya nanti kalian tulis nama hewan di sekitar lingkungan kalian. Tulis juga jenis makanan dan golongan hewannya. Bisa dikerjakan di rumah ini ya anak-anak. Nah, setelah belajar tentang jenis hewan berdasarkan makanannya, ayo belajar membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor melalui sebuah lagu. Berikut yang pertama yaitu ciri-ciri tangga nada mayor. Coba dibaca Teresia. Ciri-ciri nada mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian ciri-ciri tangga nada minor. Coba Hendrisa dibaca. Ciri-ciri tangga nada minor bersemangat, diri dengan nada la. Nah, baik anak-anak, ciri-ciri tangga nada mayor salah satunya bersifat riang gembira, dan ciri-ciri tangga nada minor yaitu bersifat sedih, kurang bersemangat. Berikut adalah contoh lagu bertangga nada mayor. Ayo bernyanyi bersama. menjaga lingkungan dan melindungi satwa-satwa yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, tadi adalah contoh lagu bertangga nada mayor yang bertemakan hewan. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, coba siapa yang mau membacakan kesimpulan hari ini? Yang pertama, Nafa. Pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang kedua, coba Irma. Hewan pemakan disebut karnivora. Pemakan dasar hewan pembuahan dan disebut omnivora. Yang ketiga, Teresia, coba disimpulkan. Ciri-ciri tangga mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang keempat, coba Hendrisa. Ciri-ciri tangga nada minor adalah bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Bagus anak-anak, sudah bisa menyimpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nanti kalian bisa pelajari materi selengkapnya pada webnote yang linknya telah Pak Pahala kirim ke WA kalian. Kemudian untuk pelatihan kuisnya bisa masuk di Quizizz dan linknya sudah Bapak kirim ke WA kalian. Nanti passwordnya juga sudah saya Bapak kirim. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga badan, tetap semangat, membantu orang tua. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.